gitu ya. Kita punya milestone gitu ya dalam kemudian membawa Majelis PAUD Dasmen ini dari tahun kita punya sampai ke 2027 ya, nanti sampai kemudian 10 tahun berikutnya setelah kita selesai di 2027 di periode ini ya. Nah, jangka dalam proses pengembangan dari Majelis PAUD Dasmen kita di tahun pertama ini sudah kita lewatin ya, setelah Muktamar di Solo tahun 2022 sampai 2004. Proses evaluasi kita lakukan, di mana kemudian apa yang sudah tercapai dalam proses program dan kegiatan yang kita sudah sepakati bersama dan ditanfiskan hasil rakernas itu menjadi bagian nanti checklist kita untuk melihat bahwa proses penyelenggaraan pelaksanaan dari program kita bisa berjalan atau ada hal-hal yang masih belum maksimal kita lakukan. Nah, terkait dengan pendataan gitu ya, kelembagaan guru tendik, pelatihan, akreditasi dan lain-lain ya yang tadi Bu Ketum menyampaikan terkait dengan menggunakan tadi ya produk internal dalam majelis kita yang diproduksi dan lain-lain, itu juga menjadi satu hal yang kita kuatkan dalam proses ini, selain juga kita membuat konsep-konsep ya untuk pengembangan pendidikan Aisyah, terutama di dalam Majelis PAUD dan Dasmen ya. Yang kedua, di 2024 kita sudah mulai di proses digitalisasi ya, sampai 2027 itu kita sedang mendrap gitu aplikasi Sipena ya, betul ya, Sipena ya, sistem aplikasi informasi pendidikan Aisyah gitu ya. Nah, jangka 3 tahun sampai kita di 2007, tentu 2007 juga karena akan muktamar di biasanya di bulan November ya, itu kita sudah selesaikan ya 6 bulan berikutnya. Jadi proses-proses itu, program-program masih berlanjut tapi tidak masih kita fokuskan terkait dengan apa yang kita akan selesaikan. Kemudian kita juga membangun jejaring ya, sudah dari awal juga kita lakukan ya, tapi di 2002, 2003, 2004 itu kita sudah dikuatkan berikutnya di 2024 ini dengan membuka tetap dengan jalur-jalur yang sudah ada ya. Kemudian di jangka panjang itu keberlanjutan. Kita berpikir 10 tahun akan datang next-nya apa sih? Apakah masih begini-begini saja atau ada peningkatan? Karena dikategorisasi nanti akan disampaikan ya oleh divisi PAUD bahwa di PAUD juga dan yang lainnya kita sedang ya, termasuk SD Aisyah Gemolong. Terima kasih ya, selamat ya Pak. Siapa yang pergi ke Jepang ya? Terima kasih, semangat ya. Saya tadi membaca luar biasa gitu. Kita punya kesempatan ya, Pak Pur ya. Nah, boleh di zoom tuh Pak Pur kalau ada hadir, supaya kita punya semangat motivasi yang sama bahwa kita sudah go internasional nih insya Allah ya. Nah, inilah yang menjadi salah satu nanti hal yang mesti kita capai. Ada kategorisasi global namanya atau internasional. Taraf itu memungkinkan dan niscaya kita lakukan. Nah, maka nanti kita akan menurunkan hal ini di semua konsolidasi kita, termasuk hari Kamis katanya ada pertemuan untuk beberapa wilayah ya yang disesuaikan sudah dengan jadwalnya. Saya kira nanti ada khusus untuk bagaimana pertama mengembangkan panduan pengembangan PAUD Aisyah, kurikulum PAUD Aisyah yang sudah kita sesuaikan dengan Kurnas dan tentu berbasis AIKA. Nah, ini nanti akan kita lakukan tersendiri. Nah, sesuatu yang kemudian menjadi penting juga bahwa kita melihat bahwa ada dalam peta jalan gitu ya, nanti sedang diproseskan ya sekarang ini, kita secara paralel kemarin sudah FGD Majelis PAUD Dasmen ini menghantarkan nanti bagaimana kerangka konsep besar PAUD Dasmen ini dalam perspektif dari kesejahteraan kesejarahan ya, histori dan lain-lain, sampai kemudian fenomena saat ini dan bagaimana kita menggerakkan gitu ya di abad kedua. Tentu ini juga tidak mudah, tapi saya yakin bahwa kita semua dalam koordinasi dan konsolidasi tentunya
dari pimpinan wilayah daerah cabang yang kemudian juga stakeholder kita semua, terutama adalah di sekolah-sekolah kita, tentu kita sangat menguatkan hal ini gitu ya. Nah, kita sudah paham dasar-dasarnya dari tujuan visi misi, dan juga kita sangat berharap bahwa tagline kita dengan revitalisasi, transformasi, dan akselerasi ini mendorong bahwa kekuatan kita secara tadi yang disampaikan Ibu Ketum, Islami, profesional, dan insya Allah unggul. Nah, di divisi kita ada 4, ada PAUD, ya, divisi PAUD yang tentu mengembangkan PAUD Aisyah abad kedua, ada kategorisasi PAUD dan lain-lain, ada SDM gitu ya, ada nanti diklat bicara tentang regulasi dan kesejahteraan. Nanti kita akan segera menurunkan banyak panduan dan juga regulasi-regulasi yang sedang kita lakukan proses revisi. Kemudian dengan perubahan nomenklatur tentunya ya. Kemudian divisi dasmen dan pesantren ini ada juga beberapa hal yang sedang diproseskan. Begitu juga tentang kurikulum, kemudian banyak hal yang memang sudah kita amanahkan saat kemudian dilakukan rakernas kita saat yang pertama. Kemudian pendidikan masyarakat, di sini kita kemarin baru menyelesaikan panduan PKBM dan tentu yang lain-lain ada di dalamnya, tapi kita mendorong dulu PKBM kita biar masif sampai ke tingkat daerah. Nah, maka kita nanti peta-peta yang sudah dilakukan dan sudah juga berjalan ya di beberapa tempat yang kita dorong, insya Allah nanti ada pelatihan PKBM ya yang khusus on gitu, dan kami berharap bisa diikuti oleh pimpinan wilayah Aisyah, terutama divisi pendidikan masyarakat ya. Nah, disinilah kemudian kita bisa melihat bagaimana kita sangat berharap kualitas guru kita ditingkatkan dengan penataan tata kelola, tata pamong, sapras, dan lain-lain. Termasuk juga tendik, tenaga pendidikan kita, juga lembaga kita nih, IGABA dan IGASI. Artinya ini mari bersama-sama bergerak ya, tidak mungkin Ibu Ketua Umum periode sebelumnya mengatakan mari merebut narasi. Mari merebut narasi itu artinya promosi syiar gitu ya, yang memang sebenarnya Aisyah sudah 1 abad ini kita bisa menunjukkan kekuatan kita yang memang seharusnya kita lakukan. Nah, disinilah kami sangat berharap Ibu Bapak sekalian, kita bersama, mari ya, tidak ada yang tidak mungkin tidak bisa kita lakukan dalam proses kemudian kita bersama-sama memproseskan untuk kehadiran Majelis PAUD Dasmen kita ini betul-betul secara nasional itu hadir gitu ya, yang memang memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ini. Tentu saja banyak hal nanti yang bisa kita diskusikan, tapi di awalan saya ingin minta Ibu Ketua Majelis, Bu Fitni Wilis, untuk menyampaikan pengembangan Majelis PAUD Dasmen dalam kerangka untuk menguatkan kita dalam proses penyelenggaraan baik itu di tingkat organisasi maupun di sekolah-sekolah kita. Silakan Kak Fitni. Nah, saya buka ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita sudah diberikan arahan lanjutan dari Ibu Koordinator, karena Ibu Ketua Umum kita tadi singkat padat. Beliau ternyata ada mendadak di kampus sehingga memberikan arahannya singkat padat. Alhamdulillah ini sudah disambungkan oleh Ibu Ketua PPA, Koordinator Majelis PAUD Dasmen, Ibu Rohimi, yang sudah disampaikan tadi. Saya kira semua kita bisa memahami bagaimana di abad kedua ini pendidikan Aisyah harus lebih greget ya. Bagaimana kita bisa terdengar kan? Ya,
bagaimana kita di dalam menjalankan program-program kita ini yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya, yang tadi sudah disampaikan bahwa di tahun 2027 kita jelang muktamar, semua program yang sudah kita hasilkan, baik itu di Rakernas, di Rakerwil, di Rakerda, di masing-masing majelis PAUD Dasmen kita di semua level, itu bisa kita laksanakan. Nah, terlaksananya program tentu terkait dengan SDM yang tersedia. Kita semua sudah memegang amanah, ya. Kita sudah diberikan amanah, kita sudah menerima amanah tersebut di masing-masing tingkatan, ya, di masing-masing tingkatan kepemimpinan kita. Nah, tentu saja ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Putusan-putusan Rakernas tentu pelaksanaannya mulai dari pusat, wilayah, daerah, cabang, dan ranting. Apalagi program nasional ini kita sukseskan bersama, tentu ini yang sangat penting pelaksanaannya itu di tingkat daerah, cabang, dan ranting. Ya. Nah, bagaimana ini bisa semua terlaksana? Tentu harus kepemimpinan di antara kita, baik di tingkat pusat, wilayah, daerah, cabang, dan ranting harus kuat. Nah, bagaimana kita menguatkan ini? Nah, inilah saya kira ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di tingkat sekolah, ini tentu kepala sekolah yang akan menguatkan, yang bisa bekerja sama dengan semua pimpinan IGABA, IGASI, karena IGABA dan IGASI ini adalah bahagian yang tak terpisahkan sesungguhnya ini dari Majelis PAUD Dasmen, dan semua kita di tingkat masing-masing bisa memberdayakan IGABA dan IGASI. Nah, IGABA dan IGASI ini ada masing-masing di tingkat kepemimpinan. Potensi-potensi yang ada, mari kita berdayakan maksimal. Ibu-ibu, untuk program pelaksanaannya tentu ini ada kaitannya dan sangat urgent adalah pada kepemimpinan. Nah, bagaimana kepemimpinan di tiap wilayah, ya, di tiap daerah? Nah, mungkin perlu kita evaluasi keaktifan pimpinan majelis di tingkat wilayah daerah. Nah, mungkin nanti perlu ya masing-masing kita memberikan informasi. Nah, bagaimana misalnya di Jawa Barat, mungkin hadir di sini Ibu Ketua Majelis atau Ketua Koordinator yang membidangi Majelis PAUD Dasmen. Nah, bagaimana kepemimpinan di Majelis di Jawa Barat? Bagaimana kita menurunkan ke bawah program-program dan mengawalnya. Jadi pelaksanaan program tanpa dikawal tentu ini belum tentu akan berjalan. Nah, sangat penting kepemimpinan ini kita konsolidasikan agar semua program kita insya Allah berjalan dengan baik. Nah, pengembangan program kita pada 2024 ini kita sudah sepakat ya dalam Rakernas dan beberapa kali juga disampaikan dalam konsolidasi untuk PKBM misalnya ini harus kita laksanakan segera. Setiap wilayah minimal ada 1 PKBM. Kita usahakan 2024 ini sudah ada. Nah, bagaimana persiapannya? Nah, jika ibu bapak atau ibu-ibu di pimpinan wilayah, ini kan bapak-bapaknya ada di sekolah ya. Kalau di pimpinan wilayah daerah, tentu ini kena aisyah ya ibu-ibu semua.
karena kita ada di sekolah juga ini bapak-bapak kita hadir, ya saya harus juga menyebut ada bapak-bapak ini. Mohon maaf kalau sekali-sekali kok pimpinan wilayah disebut bapak. Nah, tidak ada ya bapak-bapak di pimpinan wilayah. Nah, ibu-ibu, saya ingin kita komitmen untuk segera kita melaksanakan program-program ini agar peningkatan kualitas di sekolah-sekolah, di lembaga-lembaga pendidikan kita ini bisa kita akselerasi. Kalau kita begini-begini saja dari tahun ke tahun, kita melihat peningkatan kualitas kita itu sangat sedikit, ya, minim, ya, tidak signifikan, tidak sesuai dengan yang kita harapkan, ya, berjalan seadanya. Nah, padahal diharapkan pada periode ini kita, istilah Bu Ketum itu dulu, berlarinya harus 3 kali lipat. 3 kali lipat dari yang periode yang lalu. Nah, ini kita sebagai pemegang amanah, tentu kita ingin kalaupun tidak 3 kali lipat, ya minimal 2 kali lipat dibanding periode yang lalu. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, kita akan tertinggal. Kita akan tergerus. Bisa-bisa pendidikan kita tidak lagi diminati karena tidak mengikuti perkembangan. Nah, PAUD ini kita lihat bermunculan PAUD yang luar biasa, yang oleh para pengusaha rata-rata juga mendirikan PAUD dengan pembiayaan yang tersedia. Dia bisa memilih dan menyekolahkan SDM-nya yang kuat. Nah, kita bisa tergerus ini. Nah, bagaimana kita bisa hendaknya dengan potensi kita yang ada ini kita harus berusaha maksimal meningkatkannya. Nah, tadi disinggung oleh Ibu Rohimi, kita akan ada aplikasi. Nah, aplikasi yang kita sebut dengan SIPENA, Sistem Informasi Pendidikan Aisyah. Insya Allah kita akan menggunakan aplikasi ini dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas kita. Tentu saja bukan hanya itu adalah salah satu cara kita untuk mendapatkan informasi-informasi yang up to date dan data-data kita bisa cepat di-update. Yang selama ini mengenai data saja kita masih saja bermasalah. Insya Allah dengan adanya aplikasi ini akan lebih valid, lebih terbarukan, dan tentu saja sangat bermanfaat dan membantu untuk menjalankan program-program kita selanjutnya. Nah, tadi juga saya sampaikan ibu-ibu bahwa untuk peningkatan kualitas kita sudah sepakati dalam Rakernas akan ada magang. Nah, ini yang sudah menjalankan magang ada 3 provinsi. Bagaimana dengan yang lain? Sudah mendaftar tapi belum ada kepastian jadwal. Kami tentu sangat berharap dari wilayah-wilayah disupport oleh pimpinan wilayah, dalam hal ini koordinator Majelis PAUD Dasmen, agar ketua majelis di setiap wilayah ini segera menetapkan mana TK yang akan dijadikan TK rujukan di wilayah masing-masing, sehingga semua SDM yang ada di TK itu segera dipagangkan. Nah, ini kami tunggu permohonan dari setiap wilayah. Kita sudah juga sepakat bahwa ini akan dilakukan dengan sharing pembiayaan. Nah, program-program lainnya, ibu-ibu, saya katakan tadi
bahwa semua program kita yang begitu banyak, yang begitu padat, yang kita ingin peningkatan kualitas ini melampaui batas apa yang ada di pemerintahan. Itu keinginan yang sudah kita sepakati. Oleh karena itu kepemimpinan harus solid, ya. Kesolidan mulai dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, itu saling, ya, tidak kita melihat dari sisi kepemimpinan siapa yang tinggi, siapa yang rendah, karena kita semuanya ini kolektif kolegial, maka kami sangat berharap kepemimpinan wilayah ini di daerah dan cabang ini yang harus kita kuatkan. Nah, bagi yang masih banyak kegiatan di luar, saya kira semua kita ini, ya orang-orang Aisyah ini sibuk semuanya ya ibu-ibu. Gak ada yang gak sibuk. Tapi bagaimana kita menyediakan waktu. Ya, kita bukan waktu yang tersisa yang kita gunakan. Saya selalu ingat apa yang disampaikan Ibu Soimah itu, Bu Emi. Ya, kita tidak menggunakan waktu yang tersisa untuk Aisyah, tetapi kita harus menyisihkan waktu kita untuk Aisyah. Nah, ini yang saya kira perlu kita sepakati. Kalau kita hanya waktu yang tersisa, ya saya kira itu tenaga-tenaga tersisa itu tidak efektif untuk peningkatan kualitas di Aisyah. Tapi bagaimana kita betul-betul menyisihkan waktu? Ya, berapa jam dalam satu minggu yang bisa kita sediakan untuk memikirkan kemajuan Aisyah ini? Begitu juga Igaba dan Igasi. Bagaimana memikirkan kemajuan Igaba dan juga kemajuan sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pendidikan yang dipimpin. Nah, ibu-ibu sekalian, saya tentu ingin mendapatkan informasi yang betul-betul valid bagaimana keaktifan di tingkat wilayah. Tanpa kita aktif memikirkan dan menjalankan program, maka program nanti tinggal di atas kertas, ya, tidak terimplementasikan. Nah, inilah ibu-ibu, kita harus konsolidasi kepemimpinan kita. Nah, soal program, saya kira nanti setiap divisi, karena di sini juga hadir ketua yang Wakil Ketua Majelis ada Ibu Profesor Herwina, nanti akan menyampaikan secara singkat bagaimana program yang ada di bawah koordinasi beliau, yaitu pendidikan masyarakat dan juga pendidikan dasar dan menengah. Dan juga ada di sini Ibu Anisia yang Wakil Ketua yang membidangi PAUD, ya, pendidikan anak usia dini dan SDM. Di samping itu ada juga ketua-ketua divisi, baik itu divisi PAUD, ada divisi Dasmen, ada divisi Penmas, dan juga ada divisi SDM. Nah, nanti kita masing-masing ingin memperkenalkan semuanya dan menyapa ibu-ibu semua yang ada di Zoom, menyampaikan sedikit tentang bidang masing-masing.